Nah, film ini dimulai dua orang penggali kubur, yang ini bernama Rahman, yang diam mulu ini bernama Mansur. Mansur nyuruh Rahman agar cepetan ngegalinya, padahal dia juga penggali dan mengaku dia adalah atasannya. Minggir, mana? Minggir, minggir. Dan liciknya si Mansur, yaitu pas datang bosnya sebenarnya baru dia bergerak, ngegali kubur juga. Dan lebih edanya lagi, Mansur malah memfitnah Rahman yang kebanyakan diemnya. Dan begitu bayarannya dikasih, baru digabrug. Si Mansur. Dan lebih parahnya lagi, Mansur malah pura-pura pengen buang air padahal dia nilep uangnya, dan Rahman malah dikasih 25.000 saja yang seharusnya 100.000 per orangnya. Cuma 50.000 man. Kalau dibagi dua. Sesampainya ke rumah, istrinya pun menyambut dengan membuatkan minuman, lalu Rahman memberikan uang hasil kerjanya yang hanya 25.000 saja. Tentunya istrinya itu heran karena tidak seperti biasa Rahman membawa uang 100 atau paling dikit lah 50.000 saja gitu ya. Mansur sudah terkenal akan kelicikannya sehingga orang-orang tidak mau bekerja sama dengannya. Nah, di sisi lain, dari keluarga kecilnya Mansur, sang istrinya yang sedang mengandung juga, ia sudah siap-siap untuk meminta duit kepada suaminya. Yang sangat kelelahan, terlihat di sini istrinya sangat hejo sekali dengan duit dan tidak peduli duit apakah itu halal atau haram, yang penting dapat duit. Di keesokan harinya, ada yang mengetuk pintu Rahman yang ternyata adalah tetangganya untuk meminta tolong bahwa anaknya telah meninggal. Diketahui keluarganya si ibu ini adalah korban fitnah bahwa suaminya terlibat koruptor yang belum tentu kebenarannya, sehingga warga tak ada yang peduli dengan keluarga si ibu ini meski sudah diwawarkan. Kemudian Rahman pergi ke rumah si Mansur untuk meminta tolong menggali kuburan. Akan tetapi Rahman berkata bahwa tidak ada duitnya. Dan tentu saja Mansur ogah banget untuk membantu keluarga itu kalau tidak ada duitnya. Apalagi istrinya yang mata uangan. Dengan itu Rahman pergi ke bosnya untuk meminta bantuan, akan tetapi bosnya juga butuh uang dan tentunya harus bayar administrasinya terlebih dahulu. Dengan hati ikhlasnya istrinya Rahman rela pakai dulu duitnya yang tentunya mereka juga butuh dan pas-pasan. Singkat cerita, pemakaman pun telah selesai dan layak. Rahman dengan istrinya ikhlas dengan membantu pemakaman si ibu itu. Dan pastinya ketika kurah-koreh ke dapur, mereka tidak mempunyai beras lagi dan tidak mempunyai uang karena sudah diberikan yang tadi itu loh. Dengan itu istrinya Rahman langsung ke warung Teh Tina untuk nganjuk beras dan mie Indomie, enggak di endorse ya, sorry. Akan tetapi Teh Tina tidak memberikan nganjuk lagi karena hutang yang kemarin saja belum dibayar. Dan ketika mau balik, istrinya Rahman dicibir sama istrinya si Mansur dengan menghina suaminya. By the way, nama istrinya si Rahman yaitu Aisyah ya. Dan pada malam harinya Rahman berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Singkat cerita, Mansur kini mempunyai teman yang pastinya diajak sesat, yaitu dengan memanfaatkan penggalian kubur dengan harga yang cukup mahal, yaitu 500.000. Tak lama ada yang meminta digalikan kuburannya, lalu Mansur langsung menawarkan dengan harga 500.000 jika pihak keluarga mau digalikan. Dan benar saja, si bapak yang sedang berduka ini berkata bahwa dirinya bukan orang yang punya dan kini bingung harus gimana. Lalu ketika mau balik, si bapak ini bertemu dengan Rahman yang mengeluh karena pembayarannya sangat mahal. Akan tetapi Rahman dengan rendah hatinya mau membantu si bapak ini untuk digalikan pemakamannya dengan dibayar seikhlasnya. Melihat Rahman yang kerja seikhlasnya, Mansur dan kawannya merasa iri dengan Rahman karena dirinya tidak kompak dengan keputusan Mansur. Dengan itu, Mansur merencanakan hal jahat dengan mengkeroyok Rahman hingga babak belur. Kamu mau cari untung sendiri kan? Mesti kita kasih pelajaran. Tentunya, sang istri merasa kesal dengan keadaannya saat ini, tapi Rahman menasehatinya dengan cara yang sabar, bahwa semuanya akan baik-baik saja ketika kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, ketika Mansur pulang, seperti biasa istrinya selalu nagih udah kayak rentenir aja dan protes karena pendapatan kali ini sedikit. Dan istrinya ingin Mansur mempunyai kerjaan lain atau punya penghasilan yang lebih karena kebutuhan tabungan dikala anak mereka lahir. Singkat cerita, sore pun tiba, kini Mansur dan teman-temannya belum mendapatkan kerjaan satupun. Dengan itu Mansur punya ide haram lagi agar mereka dapat kerjaan yang menguntungkan, yaitu dengan menyiram tanaman yang ada di batu nisan kuburan dengan oli agar tanamannya pada mati. Dan benar saja tak lama mereka mendapatkan job dengan menawarkan seharga 400.000.
Alhasil ketika Mansur balik, istrinya merasa senang karena kali ini Mansur mendapatkan uang banyak dan otomatis istrinya ini langsung baik banget ketika ada uangnya. Dan giliran nggak ada uangnya, ya gitu deh. Di keesokan harinya ketika Rahman lewat situ, ia terherman-herman karena melihat rumput di makam terlihat mengering. Dan kebetulan sekali Mansur di situ sedang melakukan perbuatan tidak baiknya itu. Lalu Rahman mencegahnya dan mengingatkan bahwa ini adalah perbuatan yang sangat tidak menghormati orang yang sudah meninggal. Dan malah menggoda Rahman untuk bekerja sama, tapi tetap saja Rahman yang kuat iman tidak mau. Karena telah kesentuh hatinya, dua orang pengikut Mansur memutuskan untuk tidak ikut lagi. Dan jika Mansur masih melakukan hal itu, Rahman mengancam akan memberitahukan kepada warga apa yang dilakukan Mansur. Saat balik ke rumah, Mansur ditagih dan mendapatkan bacotan dari istrinya karena membawa uang sedikit dan beralasan bahwa semuanya adalah gegara Rahman. Mereka berdua pun berencana akan menyingkirkan Rahman bagaimanapun caranya biar gak menghalangi aksi mereka. Di keesokan harinya, ketika Rahman mengecek ke makam, ia menemukan kompan bekas penyiraman tanaman makam. Dan benar saja ternyata ini adalah jebakan Mansur sengaja agar Rahman diadili oleh warga yang dibawa olehnya. Sementara di rumah istrinya, Rahman ditagih sama si ibu kontrakan karena belum bayar bulanan. Dan ketika mau pergi, ia merasakan sakit perutnya karena akan melahirkan. Balik lagi ke Rahman yang diminta ganti rugi oleh warga, dan ketika warga mau membawa Rahman, ada salah satu orang yang memberitahukan bahwa istrinya akan melahirkan. Sesampainya di rumah sakit, tentunya Rahman ingin segera bertemu dengan bayinya, namun suster berkata bahwa jika ingin bertemu dengan anaknya, ia harus membayar uang administrasinya terlebih dahulu. Di saat bersamaan juga ternyata istrinya Mansur melahirkan juga, dan seperti biasa, mereka selalu mencibir tentang keluarga Rahman yang tidak bisa menebus bayinya. Singkat cerita, Rahman dan istrinya merencanakan gimana caranya agar bisa menebus anak mereka. Kemudian istrinya Rahman meminta bantuan kepada seseorang untuk meminjamkan uang, akan tetapi orang itu tidak memberikannya. Dengan alasan keluarga Rahman adalah penjahat yang sudah merusak makam warga. Begitu juga dengan Rahman yang mendapatkan penolakan. Di rumah sakit, Mansur sudah membelikan perlengkapan untuk bayinya, tapi istrinya terlihat menangis dan ternyata bayinya sudah meninggal dikarenakan lalai menjaga bayinya. Bayi itu meninggal karena ketutup dengan bantal hingga nyawanya pun melayang. Dengan itu, mereka dengan bejatnya merencanakan menukar bayi itu dengan bayi Rahman. Di sisi lain, warga kembali protes tentang makam mereka yang selalu rusak. Dan di sini si Mansur kembali memprovokasi bahwa yang merusak makam itu adalah Rahman dan langsung mendatangi rumah Rahman untuk dibawa ke kantor polisi. Saat di rumah sakit, istrinya Rahman diberitahu oleh suster bahwa bayinya sudah meninggal dunia. Tentu saja istrinya Rahman tidak percaya kalau bayinya sudah meninggal karena ia tahu persis wajah bayinya. Dan ia teringat dengan istrinya Mansur jika dialah yang menukarkan bayinya dan langsung mendatangi Mansur dan istrinya untuk mengambil bayinya, dan tentunya mereka tidak mengakui bahwa bayi mereka sudah meninggal. Aisyah dan Rahman yang berada di sel hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk kepada mereka. Dan tak lama kemudian polisi datang dan mengatakan bahwa Rahman ada yang membebaskannya, yaitu Ibu Brata yang dulu pernah mereka tolong ketika anaknya meninggal. Dan si Ibu Brata ini mengatakan bahwa suaminya sudah bebas dari tuduhan korupsi dan sebenarnya dia tidak korupsi. Atas bantuan Aisyah dan Rahman dulu ketika memakamkan anaknya dengan layak, kini mereka akan membalas budi kepada Rahman dan Aisyah. Dan mereka pun segera mengambil anaknya yang Mansur tukarkan dengan mencari bukti dari CCTV. Kini terbukti bahwa Mansur dan istrinya sudah menukarkan bayinya yang terekam CCTV. Di dalam sel istrinya Mansur yang stres, ya tambah stres gitu ya, yaitu cengar-cengir sendirian, Joy. Singkat cerita, Rahman dan Aisyah dibawa ke sebuah rumah yang akan diberikan kepada Rahman yang nantinya akan bekerja dengan si bapak ini, atau bisa dibilang atas balas budi kepada Rahman, kini Rahman akan menjadi direktur di perusahaan si bapak ini. Walaupun pendidikan Rahman hanya lulusan SMA. Dan film pun tamat cuy, sorry. Nah, pesan positif apakah yang bisa diambil dari film ini? Silahkan tuangkan di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan subrek aja dan like, oke?
Oke, mungkin sekian saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan video ini atau ada kata-kata kurang mengenakan gitu ya. Karena saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.